Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari pertengahan Mei sampai dengan akhir Mei 2025. Oke, reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya. Oke, yang pertama ada kartu Knight of Swords, terus Queen of Pentacles, King of Wands, the Tower, the Lovers, the High Priestess, the Chariot, dua pedang, dan kartu 7 cawan ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu. Metodenya past, present, and future ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu Knight of Swords. Oke, jadi cartanya Aries, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi fokus banget untuk mengejar sebuah target dan tujuan sambil lebih berpikir cerdas ya. Jadi mungkin ada cara pintar, cara cerdas yang baru saja kamu gunakan akhir-akhir ini untuk mengejar tujuan tertentu. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas untuk menyelesaikan sebuah masalah, mampu berpikir cerdas untuk mendekati seorang, untuk mengejar target dan tujuan masing-masing ya. Jadi intinya ada cara cerdas yang baru saja kamu pergunakan akhir-akhir ini Aries ya, Knight of Swords. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Queen of Pentacles. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini pikiranmu lagi fokus tercurahkan ke dalam segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Misalnya mungkin lagi sibuk untuk bekerja, mencari uang, mungkin lagi fokus dengan urusan keluarga dan lain-lain ya. Jadi intinya pikiranmu masih memikirkan situasi dalam segi materi akhir-akhir ini ya, Queen of Pentacles. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu King of Wands, si Raja Tongkat. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada semangat tinggi juga dalam dirimu gitu ya, merasa lebih termotivasi, semangat tinggi untuk mengejar target apapun juga. Misalnya mungkin lagi semangat tinggi untuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi semangat untuk mengejar target dan tujuan dalam kehidupan kalian. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini Aries ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang dari pertengahan hingga ke akhir Mei ya. Yang pertama ada kartu The Tower. Jadi ceritanya untuk periode kali ini memang ada yang tiba-tiba akan mengalami perubahan besar dalam kehidupan kalian. Mungkin perubahan tersebut datangnya secara tiba-tiba gitu ya, tanpa pernah kamu duga sebelumnya. Jadi perlu untuk lebih hati-hati ya. Bagian lain bisa diartikan memang ada perubahan pikiran. Jadi mungkin ada suatu hal yang akan mengubah sudut pandangmu, mengubah cara berpikirmu gitu. Misalnya mungkin pemikiranmu terhadap seseorang tiba-tiba akan berubah, pemikiranmu mengenai kondisi tertentu mungkin agak berubah. Jadi intinya ada perubahan pikiran nantinya Aries ya. Jadi silakan gunakan intuisimu kali ini. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Lovers. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini ya. Oke, jadi ceritanya memang ada sebuah pilihan ataupun keputusan penting yang akan kamu hadapi dan tentukan sendiri Aries. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu? Misalnya mungkin ada yang akan menghadapi keputusan mengenai keluarga, mengenai keuangan, pekerjaan, keputusan dalam hubungan cinta, dan lain-lain ya, The Lovers. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The High Priestess. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, kartu ini melambangkan energi pasif. Jadi untuk periode kali ini memang ada langkah pasif ya, tidak terlalu aktif gitu untuk mengejar tujuan. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang kondisimu seperti apa sebelum melangkah maju ke depan nantinya ya, The High Priestess. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang ya, mungkin akan terjadi sekitar bulan Juni. Dan ingat, ini hanyalah gambaran umum saja ya. Yang pertama ada kartu The Chariot. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer. Jadi untuk bulan Juni nanti mungkin ada perasaan lebih optimis gitu ya, merasa lebih percaya diri, lebih optimis untuk terus mengejar tujuan yang kamu miliki. Bahkan tidak menutup kemungkinan sepertinya memang ada yang akan menikmati semacam keberhasilan baru selama bulan Juni yang akan datang ya. Cukup bagus kok energinya The Chariot. Oke. Di bawahnya lihat ada kartu dua pedang. Jadi mungkin ada sedikit unsur keraguan-raguan yang masih akan kamu alami nantinya. Jadi entah kenapa memang pikiranmu lagi ragu-ragu banget Aries. Ragu-ragu ketika mengambil keputusan, ragu-ragu ketika mengejar sebuah tujuan selama bulan Juni. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan yang masih akan kamu alami nantinya. Jadi coba silakan gunakan intuisimu dan tetap semangat ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan ya. Jadi jelas sekali memang ada sedikit unsur ketidakjelasan yang akan kamu alami
selama bulan Juni, dan semuanya itu akan membuat dirimu tuh agak sedikit bingung nantinya. Mungkin lagi bingung sekali ketika mengambil tindakan dan keputusan. Jadi coba selalu untuk pergunakan intuisimu selama bulan Juni yang akan datang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Sebentar. Oke, Aries, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Lovers yang melambangkan pilihan dan keputusan ya. Jadi memang akhir-akhir ini ada yang baru saja menghadapi sebuah pilihan dan keputusan yang cukup penting, dan semuanya itu telah kamu hadapi sambil berpikir cerdas, Aries ya. Knight of Swords, menggunakan cara cerdas untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan kalian akhir-akhir ini ya. Di bawahnya lihat ada kartu The Hierophant. Jadi ada memang pikiranmu lagi fokus tercurahkan ke dalam segi organisasi seperti pekerjaan dan perusahaan ya. Misalnya mungkin lagi sibuk untuk bekerja, mencari uang ya, mungkin ada yang lagi mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi menunggu kabar dari sebuah perusahaan ya. Jadi intinya pikiranmu sangat fokus tercurahkan ke dalam segi materi seperti pekerjaan dan perusahaan ya akhir-akhir ini. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 2 tongkat yang melambangkan sebuah rencana baru ya. Jadi sepertinya memang ada rencana penting yang telah kamu pikirkan sambil menggunakan semangat tinggi tadi. Bahkan mungkin ada yang lagi merasa termotivasi ya untuk menjalankan sebuah rencana baru. Jadi kira-kira apa rencanamu, Aries, akhir-akhir ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk prediksi sekarang. Yang pertama ada kartu Queen of Wands, si Ratu Tongkat ya. Jadi memang ada semangat tinggi untuk terus mengejar ambisi masing-masing, walaupun di sisi lain memang ada perubahan pikiran di sini, The Tower tadi ya. Jadi mungkin pemikiranmu mengenai ambisi tersebut mungkin agak berubah nantinya. Jadi silakan gunakan intuisimu untuk melangkah maju ke depan ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Justice yang melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi sepertinya untuk periode kali ini ada sebuah kejelasan baru, Aries. Jadi kejelasan akan kamu terima yang bisa kamu gunakan untuk mengambil pilihan dan keputusan berikutnya dalam kehidupan kalian ya, The Lovers. Jadi kira-kira kejelasan apa yang kamu butuhkan nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Tower. Kartunya sampai muncul 2 kali di sini ya. Jadi hati-hati, mungkin ada semacam perubahan besar yang akan kamu alami nantinya, Aries ya. Jadi perlu untuk ekstra hati-hati. Bagian lain memang ada perubahan pikiran tadi ya. Jadi cara berpikirmu mengenai kondisi tertentu agak berubah nantinya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang kondisimu seperti apa, The High Priestess, sebelum melangkah maju ke depan ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode yang akan datang. Yang pertama ada kartu King of Cups. Jadi artinya memang hati dan pikiranmu kembali lebih tenang ya, tenang dan terkendali ketika ingin mengejar tujuan keberhasilan tadi di Chariot selama bulan Juni ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 9 koin. Jadi mungkin ada yang masih merasa ragu-ragu tadi ya, 2 pedang ya, ragu-ragu ketika menghadapi urusan dalam segi keuangan. Mungkin lagi ragu-ragu ketika mengambil keputusan, ragu-ragu ketika mengejar target dalam segi keuangan. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan tadi ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu The Sun yang melambangkan unsur kejelasan ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni ada yang akan mencari sebuah kejelasan. Apalagi memang hatimu tuh lagi bingung sekali di sini, 7 cawan ya. Bingung ketika bertindak, ketika mengambil keputusan. Jadi silakan cari dulu kejelasannya seperti apa The Sun sebelum melangkah maju ke depan untuk bulan Juni yang akan datang ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.